Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media semuanya yang hadir pada siang hari ini. Saya doakan semoga semuanya sehat. Amin. Kesempatan yang baik ini, kami dari Polres Parigi Motong akan menyampaikan kegiatan konferensi pers kepada rekan-rekan media terkait dengan keberhasilan daripada Polres Parigi Motong dalam mengungkap beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Parigi Motong. Jadi ada 3 kelompok kasus yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang pertama kita ungkap dari jajaran dari Satreskrim di unit Resum. Kemudian yang kedua kita ungkap dari jajaran Reskrim unit Tipiter. Kemudian yang ketiga kita beberapa ungkap kasus juga dari unit Satreskrim di unit PPA. Jadi nanti satu persatu akan saya kupas di hadapan pada rekan-rekan media supaya bisa jelas satu persatu kronologis maupun duduk perkara itu. Yang pertama untuk rekan-rekan media terkait dengan pengungkapan kasus yang ada di Resum, yaitu yang pertama perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian ternak, serta pencurian barang-barang elektronik serta adanya pengerusakan. Jadi untuk pencurian ternak, ya, sebagaimana ada laporan dari pengaduan dari korban, itu ada 3 LP. Ya. Yang pertama adalah LP nomor B46 3 Romawi tahun 2002, SPKT Resparimu pada tanggal 15 Maret 2002. Ini tentang pencurian hewan ternak jenis kambing. Jadi untuk TKP-nya ada di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Tengah. Waktu kejadian adalah hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA. Jadi untuk kronologis kejadiannya, pelaku atas nama MF, ya, kemudian inisial S, ini mengambil kambing yang diikat oleh pemiliknya, kemudian dibawa dan ketahuan oleh pemiliknya. Jadi modus operandinya adalah dia mengambil kambing pada saat dikeluarkan oleh pemiliknya. Diambil alias dicuri, kemudian dibawa di suatu tempat. Ya. Jadi untuk kambingnya saat ini ada, ya, dan sekarang dilakukan titip rawat oleh pemiliknya. Kemudian untuk pencurian ternak juga, ya, ada dasar laporan polisi nomor LPB 21 6 Romawi tahun 2022, SPKT Polsek Parigi Resparimu Polda Sulteng. Itu tanggal 13 Juni tahun 2022. Untuk kronologi kejadiannya bahwasanya pelaku ini ada inisialnya sama, ya, inisial M, F, dan inisial S. Ini mengambil sapi yang diikat korban ataupun pemilik itu di belakang rumahnya. Kemudian sapi tersebut dijual, ya, dijual, dibagi, kemudian hasilnya dibagi-bagi, alias untuk foya-foya. Untuk modus operandinya sama, ya, mengambil sapi yang diikat korban kemudian langsung dijual. Jadi pelakunya sama, inisialnya M, F, dan S. Kemudian untuk yang ketiga sama juga pencurian ternak, ya, berdasarkan ada LP nomor LPB 104 5 Romawi tahun 2022, SPKT Polres Parimo pada tanggal 29 Mei 2022.
Untuk kronologisnya bahwasanya pelaku ini menarik 1 ekor sapi milik korban yang ada di Desa Mertasari yang diikat di sawah, kemudian secara bergantian pelaku kemudian menjual sapi tersebut untuk mendapatkan uang. Jadi untuk modus operandinya mengambil sapi, ya, kemudian mau dijual, tapi belum sempat dijual sudah ketahuan sama pemiliknya. Ya. Jadi TSK-nya ini ada 3, inisialnya MF sama sebelumnya, kemudian inisialnya S, ini tambah 1 lagi inisialnya Y, ya. Dan sekarang sudah ada di belakang rekan-rekan media. Itu terkait untuk pencurian ternak, kemudian untuk pencurian pembongkaran rumah dengan mengambil barang-barang elektronik. Untuk yang mengambil barang-barang elektronik, ya, itu berdasarkan LP nomor LPB garing 24 Romawi 6 Romawi tahun 2022 SPKT Polsek Parigi Kasparimo Polda Sulawesi Tengah. Itu tanggal 13 Juni tahun 2022. Jadi untuk TKP-nya ada di jalur 2 di Desa Lepu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Waktu kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekitar pukul 15 WITA. Jadi pelaku inisial A alias W, ya, kemudian ada inisial S alias U. Jadi untuk kronologis kejadiannya, pelaku dengan inisial A dan inisial S, ya, itu disuruh menjaga rumah atau tempat tinggal daripada pelapor. Jadi pada saat pelaku ini melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya dengan mengambil beberapa barang elektronik, pada saat pemiliknya itu tidak ada ataupun tidak ada di rumah. Jadi ada barang bukti, ya, seperti yang rekan-rekan media lihat, ada televisi, ada laptop, kemudian ada handphone dan beberapa elektronik lainnya. Kemudian alat yang digunakan juga ada linggis, ya, kemudian obeng, ya, dan lain sebagainya yang digunakan dalam rangka untuk membongkar rumah. Kemudian yang terakhir adalah pencurian bermotor, ya, alias curanmor. Pencurian sepeda motor ini TKP-nya banyak, ya. Ada kurang lebih 10 R2 yang sudah kita amankan, 1 masih dalam perjalanan dari Palu, ya. Sementara mau kita hadirkan di sini juga. Untuk pelakunya tadi inisialnya MF sama S. Jadi MF sama S ini spesialis dia ngambil sapi alias hewan ternak, termasuk juga pencurian sepeda motor atau curanmor. Ada 10, ya. Rekan-rekan media juga sudah ada. Ada sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian Yamaha Vixen, ada Suzuki U150, Honda CRF, motor Mio, Honda Scoopy, ya. Kemudian motor Yamaha, ya, Honda Beat, ya. Untuk TKP-nya ada berbagai macam. TKP di Kelurahan Bantaya, kemudian di Desa Kayu Boko ada 2, TKP di Maesa PLN, kemudian TKP di Desa Kayu Boko lagi, TKP di Desa Bambalemo, TKP di Desa Baliara, kemudian TKP di jalur 2 di Desa Bambalemo, kemudian ada juga di Jalan Telkom, TKP-nya kos-kosan Kelurahan Pasigi, ya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan dengan inisial MF, ya, alias I, itu akan kita kenakan pasal 363, subpasal 362 KUHP, yunto pasal 55, 56 dan 65 KUHP.
dan juga pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian ada inisial S atau A atau Suhardin alias Adin, kita kenakan pasal 363 ayat 1 subpasal 362 KUHP, contoh pasal 55, 56, 65 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian inisial Y atau Yusrin, kita kenakan pasal 363 ayat 1 subpasal 362 KUHP, contoh 55, 56, 65 KUHP dengan ancaman hukuman sama 7 tahun. Kemudian inisial A alias B sama juga dengan pasal 363 pencurian dan pemberatan ayat 2 KUHP subpasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Kemudian untuk inisial S alias U dengan pasal sama 363 sub pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Kemudian ada lagi pencurian membran, ya. Itu ada laporan dari Dinas Lingkungan Hidup, ya. Dinas Lingkungan Hidup kemarin melaporkan kepada kami berdasarkan laporan polisi LPB 1116 Romawi tahun 2022 SPKT Polres Parimo Polda Sulteng. Itu tanggal 2 Juni 2022 terkait masalah pencurian membran. Jadi untuk kronologis kejadiannya, bahwasanya pelaku ya, pada hari Rabu tanggal 1 Juni sekitar pukul 17.30 ya, mengambil membran sampah dengan cara merobek dengan menggunakan sebilah parang, di mana membran tersebut digunakan untuk dijadikan atap pondok rumah pelaku sebelum pelaku menjual membran untuk mendapatkan uang. Jadi modusnya mengambil dan menjual, kemudian hasilnya digunakan untuk poya-poya untuk pelaku. Untuk barang bukti semuanya sudah ada, rekan-rekan bisa lihat sendiri ya. Terkait pencurian ternak, kemudian pencurian sepeda motor, dan juga pencurian barang-barang elektronik ya. BB-nya bisa dilihat ya. Kemudian ada BB sapi yang masih ada. Untuk sementara, kalaupun nanti sapi akan kita kembalikan ke pemiliknya untuk kita titip rawat di sana. Sebelum berkas semuanya kita serahkan ke kejaksaan. Untuk pelaku 4 orang, silakan yang dihadirkan. Inisial F. Ya, ulangi, inisial MF. Inisial MF mana? Hah? Oh, sempat lari ya. Kemudian itu adalah otaknya kemarin, segala pencurian dia otaknya. Kemudian inisial S ya, alias Suhardin alias Adin. Kemudian inisial Y. Nah, mundur. Membran. Ya. Kemudian inisial A alias Aswar alias War. Mundur. Ini spesialis dia bongkar rumah elektronik. Kemudian inisial S alias Harifudin alias Udin. Nah, coba ke sini. Nah, agak mundur sini. Nah. Yang sepeda motor yang mana? Sepeda motor. Ya. Mungkin rekan-rekan media mau bertanya-tanya kepada yang bersangkutan, silakan saya batasi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ada? Cukup? Gak ada yang mau ditanyakan ya? Ya jelas ya? Cukup jelas. Baik, untuk konferensi pers pertama di unit resume sudah selesai ya. Untuk barang bukti bisa dilihat, cukup sudah didokumentasikan ya. Baik, resume sudah cukup. Kemudian kita menginjak konferensi pers yang kedua
terkait pengungkapan dari Satreskrim Polres Parigi Motong terkait dengan tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Lambonu Utara, Kecamatan Bolano Lambonu, Kabupaten Parigi Motong. Adapun dasarnya ada LPA garing 21 garing 5 Romawi, Polsek Bolam, Polda Sulteng, ya. Kemudian TKP-nya tadi sudah sampaikan di Jalan Desa Lambonu Utara, Kecamatan Bolano Lambonu, Kabupaten Parigi Motong. Adapun kronologis kejadiannya bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Desa Lambonu Utara, Kecamatan Bolano Lambonu, dengan cara pelaku mengangkut kayu pantalan itu sebanyak 75 dengan berbagai macam jenis dengan ukuran menggunakan satu unit mobil truk Toyota Dina 130 HT warna merah, ya, seperti rekan-rekan media bisa lihat, dengan nomor polisi DN 8627KP, ya, yang dibawa oleh tersangka atas nama A sebagai sopir, ya, yang mana kegiatan pengangkutan tersebut atas tanggung jawab saudara LA alias A selaku pemilik 75 dengan berbagai macam jenis dan ukuran. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan berupa mobil, truk beserta kayu, ya, ada 75 bicis penggal kayu semi bantalan jenis kayu bayur, natu, dara, dan kayu tiap-tiap dengan berbagai macam ukuran. Kemudian satu buah STNK truk atas nama Roni Barmawi, kemudian satu unit handphone merek Vivo warna hitam. Untuk pasal yang kita kenakan kepada tersangka adalah pasal 83 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dirubah menjadi pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau pasal 88 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit adalah 500 juta rupiah dan paling banyak adalah 2,5 M, ya, atau 2 miliar 500 juta rupiah. Untuk tersangka yang kayu, ya, mundur, ya, ada 2 sopir dan juga pemilik. Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan media? Tidak ada? Cukup, terima kasih. Balik lagi. Kemudian yang kedua, ya, untuk Satreskrim Polres Parimo juga mengungkap tindak pidana pertambangan batuan atau galian C tanpa izin yang terjadi di aliran Sungai Sidoan, Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Motong. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi LPA garing 106 garing 5 Romawi tahun 2022 SPKT Reskrim Polda Sulteng Res Parimo tanggal 28 Mei 2022. Adapun kronologis kejadiannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 sekitar pukul 17 WITA telah terjadi penambangan izin usaha pertambangan tanpa izin, ya, yang dilakukan oleh saudara H selaku operator ekskavator dengan cara menggali di sungai Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Motong, di mana kegiatan tersebut dilakukan menjadi tanggung jawab laki-laki B yang memerintahkan saudara H untuk melakukan kegiatan penggalian batuan atau galian C tanpa izin.
Adapun barang bukti yang diamankan, satu buah ekskavator beserta kuncinya sekarang sudah kita amankan di belakang. Mungkin nggak bisa kita bawa ke sini ya. Kalau kita bawa ke sini pasti rusak semua. Kemudian yang pasal yang kita kenakan terhadap tersangka adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan denda paling banyak adalah 100 miliar rupiah. Ya. Lanjut. Untuk yang ketiga terkait penanganan pengungkapan kasus di unit Tipiter Satreskrim Polres Parigi Motong, kita juga mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar atau BBM yang terjadi di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Untuk dasarnya adalah laporan polisi LPA-112 6 Romawi SPKT Polres Parimu Polda Sulteng tanggal 2 Juni 2022. Adapun kronologis kejadiannya ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Pelaku dengan cara mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dan 2 drum berukuran 200 liter berisikan solar dengan menggunakan kendaraan angkutan penumpang jenis bus ya, dengan nomor polisi DD 7528AY ya, yang dilakukan oleh tersangka atas nama M alias A, kemudian F, kemudian N, dan juga tersangka S, yang mana bahan bakar tersebut dibawa dari Kabupaten Sinje, Sulawesi Selatan, yang akan dibawa ke Kecamatan Kasimbar untuk dijual. Barang bukti ada di belakang untuk busnya, ya, termasuk ini contoh solarnya yang sudah kita ambil. Ya. Kemudian 1 unit bus merek Hino warna hijau ada di belakang. Kemudian 79 buah galon jerigen berisikan solar. Kemudian 7 buah jerigen kosong dan 2 drum plastik berisikan bahan bakar minyak jenis solar masing-masing kurang lebih 200 liter. Untuk pasal yang kita kenakan pada para tersangka yaitu pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah menjadi pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak adalah 60 miliar rupiah. Itu untuk unit Tipiter Satreskrim. Kemudian yang ketiga adalah unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk PPA kita melakukan pengungkapan di mana untuk TKP-nya di Kayu Buko, di mana korban ini di bawah umur, ya, berdasarkan laporan polisi LPB 80/5 Romawi tahun 2022 SPKT Res Parimu Polda Sulteng tanggal 2 Mei 2022. Ya. Untuk kejadiannya waktu kejadiannya adalah ini penganiayaan terhadap anak yang masih di bawah umur yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, yaitu R alias F, terhadap anak korban bernama Muhammad Haikal alias Hikal, yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2002 sekitar pukul 14.30
di Dusun 1, Desa Kaiboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Barat. Kemudian untuk barang bukti yang kita sita atau kita amankan adalah ini tempat untuk menganiaya korban, ya, berupa pisau warna putih, panjang 38, lebar 2 cm, ya, ganggang berwarna hitam terbuat dari besi, ya, terdapat gagang pisau, ya. Kemudian 1 lembar baju kaos, ya. Kemudian sarung warna hitam, kemudian 1 lembar spray, 1 lembar baju koko warna merah, ya. Kemudian untuk tersangka R alias F, ya, sekarang sudah kita amankan, sudah di sini. Mana tersangka? Oh, Bahlul. Ini tersangka R alias F, ya. Kemudian modus daripada tersangka ini memang dia merasa sakit hati terhadap kakak kandung korban yang berinisial RZ, ya. Tadi saat tersangka inisial RZ ini datang ke rumah mencari si RZ ini yang ada di dalam kamar, ternyata yang ada adalah adiknya, bukan yang bersangkutan. Sehingga dia dengan cara dia diborok, ya, diiris bagian belakangnya menggunakan sebilah pisau atau badik yang sudah dipersiapkan oleh tersangka RF ini, ya. Mungkin rekan-rekan media sudah tahu kejadian tersebut, ya, bahkan banyak masyarakat yang datang ke lokasi, sehingga banyak yang menyampaikan informasi terkait kejadian tersebut yang sudah mungkin rekan-rekan media sudah tahu. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan pada tersangka adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang pelindungan anak. Dan untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 354 ayat 1 KUHP, subpasal 353 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama adalah 8 tahun. Dan denda paling banyak adalah 100 juta rupiah. Itu terkait pengungkapan TKP Kaiboko, korban di bawah umur. Kemudian yang kedua, di unit PPA juga mengungkap kasus persetubuhan korbannya di bawah umur berdasarkan LP nomor LPB garing 89 garing 5 Romawi tahun 2022 SPKT Polres Parimo Polda Sulteng tanggal 7 Mei tahun 2022. Berdasarkan ada orang tua pelapor korban, ya, yang melaporkan kepada kami, kemudian kita tindak lanjuti. Waktu kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 di Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Kemudian barang bukti sudah kita amankan, sudah kita sita atas anak korban inisial SW berupa 1 lembar baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih merek Aura, kemudian 1 lembar kaos warna abu-abu yang bertuliskan Brona di bagian depan baju, kemudian 1 lembar celana pendek atau short warna coklat tua, kemudian 1 BH warna hijau, 1 lembar jilbab warna hitam, dan 1 lembar celana dalam motif bunga. Kemudian barang bukti yang kita sita dari pelaku berinisial RK, ya, 1 lembar baju kaos warna peach, kemudian 1 lembar celana panjang jenis jeans, dan 1 lembar celana pendek, ya, bermotif garis-garis berwarna kombinasi hitam putih dengan merek
Bilabong. Ya, ini kita sita dari pelaku terkait dengan tindakan persetujuan terhadap anak di bawah umur. Adapun untuk modus operandinya adalah pelaku ini mengajak korban ya, dengan cara berpacaran, kemudian diberikan janji-janji ataupun diiming-iming nanti akan dinikahi ya. Sehingga dengan bujuk rayu dan juga dijanji-janji itu akhirnya korban mau untuk melakukan kegiatan persetubuhan dengan pelaku tersebut. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan pada pelaku yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Contoh pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling dan denda paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Itu rekan-rekan Mas Media terkait pengungkapan kasus kita di jajaran Satreskrim Polres Parimo, dan alhamdulillah menjelang peringatan Hari Bayangkara berbagai macam kejahatan yang meresahkan masyarakat berhasil kita ungkap, dan mudah-mudahan ini sebagai kado kita di hari ulang tahun Bayangkara. Mudah-mudahan selalu mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat, dan semoga Polri selalu menjadi bagian dan selalu dicintai oleh masyarakat. Kita mendapat kepercayaan yang 15 tersangka ya, dari berbagai pengungkapan dari unit Resum, unit Tipiter, dan juga unit PPA. Ada 15 tersangka yang sudah kita amankan, kemudian sudah kita lakukan penahanan ya, sambil menunggu proses hukum ya. Kita serahkan ke kejaksaan apabila berkas perkaranya sudah selesai. Situasi Kamtibmas yang ada di Polres Bati Motong untuk jajaran Satreskrim sudah membentuk ada tim panter ya, yang sudah kita bentuk dalam rangka untuk menindaklanjuti berbagai laporan terkait masalah pencurian ternak yang akhir-akhir ini marak. Dan alhamdulillah kita bisa ungkap ada 3 kasus atau 3 tempat atau 3 lokasi yang sudah kita lakukan pengungkapan. Mudah-mudahan dengan pengungkapan ini bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat dan mendapatkan apresiasi kepada masyarakat bahwasanya polisi sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Pak, ini kan menjelang juga ulang tahun Bayangkara. Nah, kira-kira kemarin ada kasus besar juga yang sempat sudah naik ke tahap penyidikan. Kasus dana non kapitasi itu sudah sejauh mana? Dana non kapitasi. Dinas Kesehatan. Nah, ini kan kemarin sudah menunggu hasil audit dari BPK. Nah, itu kan sudah rentang waktunya sudah cukup lama. Kira-kira sudah setahap apa sekarang? Nah, itu yang sebenarnya ditunggu orang-orang ya. Apakah sudah ada penetapan TSK atau bagaimana? Baik, baik, terima kasih. Sedikit saya menjelaskan untuk terkait yang tadi Ibu sampaikan, itu kita masih menunggu proses. Memang belum turun tim dari BPK, tetapi masih menunggu. Kalau misalnya nanti ada sudah turun tim, nanti kita laporkan. Oke. Artinya kita masih menunggu proses, itu saja Pak. Oke. Siap.